Orang males pasti kalah sama orang rajin. Orang rajin pasti kalah sama orang pintar. Orang pintar pasti kalah sama orang hoki. So berdasarkan stigma tersebut, berarti kalau misalnya kita orang yang kagak hoki, kagak mungkin bisa sukses. Atau pertanyaan lebih tepatnya, gimana caranya kita bisa sukses tanpa hoki? So gue tahu definisi sukses semua orang itu berbeda-beda, tapi untuk kita bisa sefrekuensi, kita asumsikan aja definisi sukses kita dalam konteks finansial. Dan finansialnya pada umumnya gue rasa semua orang pasti berasa 100 juta atau bahkan 1 miliar ada sesuatu yang signifikan untuk kalian yang nonton video ini. Kenapa gue menerapkan bahas ini? Karena entah kenapa orang-orang masih pengen ngomongin yang namanya privilege. Nah, gue rasa ngomongin privilege ada sesuatu yang kagak mungkin ada habisnya dibandingkan gue ngomentarin terhadap orang-orang yang memakai privilege sebagai alasan. Gue rasa lebih produktif buat kita semua ngomongin hal lain dibandingkan privilege, yaitu gimana caranya kita bisa menginvestasikan diri kita sendiri menjadi sesuatu yang tidak membutuhkan yang namanya hoki atau privilege. Dimana sebenarnya gue udah pernah sempat bahas secara ringkas di video-video gue sebelumnya, dan semua sumber pengetahuan gue dari yang namanya Naval Ravikant, di mana beliau ada seorang entrepreneur teknologi yang terkenal di Amerika Serikat. Dan gue pertama kali dengerin pengetahuan beliau saat beliau itu ada di podcastnya Tim Ferriss. Dan pas gue pertama kali dengar podcast tersebut, gue berasa duar. Dan beliau juga lumayan aktif di Twitter. Dan ada satu Twitter thread dari Naval yang viral banget, dan gue rasa layak untuk gue jadikan video essay tersendiri. Langsung aja, gimana caranya lu bisa kaya tanpa hoki? Pada umumnya orang-orang bilang kalau misalnya lu mau bener-bener kaya, lu butuh niche down kan. Lu bener-bener spesifik ke satu pengetahuan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bener nusuk ke satu expertise, satu domain, kadang-kadang membuat kita itu mempunyai namanya expertise bias. Kita kagak mau denger orang lain lagi kecuali kita punya pendapat. Karena kita berasa, loh gue kan udah expert, lu belum expert. Nah, komentarnya si Naval, jangan nusuk ke satu tempat. Jangan nusuk ke suatu domain, tapi coba gabungin domain-domain berbeda-beda yang cuma lu doang yang tahu. Contoh konkretnya seperti apa sih? Contoh, lu jago fotografi, lu jago videografi. Coba cari di tengah-tengahnya irisannya yang bisa bikin lu tuh specific knowledge. Jadi setiap kali lu beraktivitas, coba akuisisi pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan yang kagak banyak orang itu bisa gabungin. Lu punya ekosistem lu itu akan menentukan hidup masa depan lu seperti apa. Terkesan kadang-kadang konotasinya negatif ya, berarti apakah kita pertemanan harus pilih-pilih? Tapi kalau misalnya kita makrokan, sebenarnya masuk di akal sih secara rasional. Kalau misalkan kita mau level up, kalau kita mau bertumbuh, kita butuh sekeliling kita juga bertumbuh dong. Kalau misalkan sekeliling kita di sana aja, kita akan mempunyai suatu rasa seakan-akan, oh ya udah, gue juga di sini-sini aja. Tapi kalau misalkan network kita level up, kita juga berasa, oh gue juga harus bertumbuh nih, untuk gue masih bisa nyambung sama network gue. Ini menurut gue yang paling susah untuk anak muda, karena anak-anak muda takut untuk dijudge, dihakimin sama mereka punya teman-teman. Ih, kok si Agus berubah sih, sekarang udah kagak mau temenan sama gue. Tapi buat kalian yang pengen berkembang tanpa hoki, kalian harus mengakuisisi mental bahwa kalian itu pengen bertumbuh. Bukannya kalian tuh gak mau temenan sama mereka. Kan temenan is okay, tapi selalu kontekskan waktu kalian untuk produktif. Bukan temenan sama mereka aja. Kalian tuh harus bertumbuh dengan network kalian yang lebih tinggi lagi. Kebanyakan orang begitu melihat kegagalan berasa, itu bukan gue, itu gara-gara faktor eksternal yang gue kagak bisa kontrol. Tapi mindset yang benar menurut Naval Ravikant adalah kalian harus ambil ownership tersebut. Ambil bahwa itu adalah kalian punya kepemilikan. Kalau misal gagal, ya berarti itu adalah kegagalan gue. Fungsinya kalian mengambil ownership tersebut adalah untuk kalian tahu gimana caranya kalian itu bisa melakukan improvisasi untuk kedepannya. Kalau misalnya kalian angkat tangan bahwa itu bukan masalah kalian, secara kagak sadar kalian pasti lakukan, oh ya udah, ngapain gue perhatiin, bukan salah gue kok. Tapi kalau misalkan kalian ambil kepemilikan, kalian akan selalu mikir gimana caranya ini kagak kejadian lagi. Dan di poin ini gue pengen kontekskan ke orang terkaya di dunia ini, yaitu Elon Musk. Dimana dia pernah komentar bahwa uang yang kita dapatkan, pendapatan kita, itu linear dengan stres yang kita dapatkan. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapat uang yang lebih banyak lagi, lebih dari 100 juta, lebih dari 1 miliar, kalian berani gak mengambil kepemilikan terhadap pekerjaan tersebut yang bisa menimbulkan stres lebih besar lagi? Karena uang banyak berkorelasi dengan pekerjaan banyak juga. Cari sesuatu yang scale. Apa itu scale? Scale itu adalah kalian bisa copy paste.
Contoh, kalau misalnya kalian selalu bergantung dengan jam kerjanya kalian, berarti kalian kagak mungkin bisa menambahkan kalian punya pendapatan kalau misalkan kalian jam kerjanya cuma 12 jam kerja. Coba berpikir secara kritis, kira-kira gimana caranya kita bisa mengamplifikasikan kita punya usaha secara eksponensial. Dan ini yang banyak orang implementasi di industri teknologi lewat yang namanya coding. Dimana coding sekali kerja itu kan ada kodenya kan ya. Kode tersebut ngomong sama user 1 sama user 2 sama. So coba cari suatu leverage yang bikin kalian tuh scalable. Gue yakin di sini pasti banyak banget yang udah pernah denger yang namanya marshmallow test. Yaitu adalah suatu percobaan di mana anak kecil ditaruh di satu ruangan. Di ruangan tersebut dia itu boleh makan marshmallow-nya. Tapi kalau misalkan dia nunggu akan dapat marshmallow lebih. Dan dari hasil marshmallow test ini, orang-orang yang bisa nunggu, probabilitas mereka untuk sukses lebih besar. Dan balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita bisa mikir masa depan? Kebanyakan orang berasa kalau misalkan gue bisa cuan sekarang juga, gue cuan sekarang juga aja. Tapi ada beberapa orang yang berpikir secara kritis. Kalau misalnya gue bisa dapatkan yang kecil dulu aja, dan hasil kecil ini akhirnya compounding, berlipat gandakan, akan ada satu titik itu akan eksponensial. Ngomong paling sederhananya seperti ini. Kalian lebih memilih untuk cepat tapi tidak sustainable, atau lama tapi sustainable? Dan di poin ini ada hubungan sama poin sebelumnya, di mana orang-orang yang mau cepet banget biasanya tuh peduli setan sama mereka punya brand image. Dimana ngomong apa adanya, sekarang kita itu mempunyai suatu image kan. Mau kita ada media sosial ataupun kita tidak mempunyai media sosial. Jangan kalian kedistorsi bahwa yang personal branding itu adalah dalam konteks media sosial toh. Mau kalian tidak mempunyai media sosial pun, kalian tuh mempunyai personal branding. Oh, si Agus tuh yang jago foto. Oh, si Agus tuh yang suka baca buku. Dan kalian harus mempunyai integritas bahwa kalian punya personal branding itu apa. Poinnya si Naval Ravikant adalah kalau misalnya kalian bertindak sesuatu yang tidak beretika, itu akan menghancurkan kalian punya personal branding. Dan begitu sudah hancur, habislah kalian. Karena untuk mendapatkan personal branding tersebut butuh bertahun-tahun. Tapi begitu kalian flop, hancur begitu saja. So poinnya adalah selalu mengedepankan kalian punya integritas. Prinsip terakhir dari Naval Ravikant untuk kalian bisa kaya tanpa hoki, jangan kejar uang. Agak terkesan aneh ya, tapi coba deh kalian dengerin gua secara spesifik di poin ini. Pertama, secara mindset, kalian itu harus mengakui bahwa uang itu baik untuk kalian. Karena kalau misalnya kalian itu sudah berasa uang itu ada sesuatu yang jahat, uang tuh kagak bakal deketin kalian. Nah, begitu uang itu deketin kalian, jangan lihat uangnya doang. Karena si Naval berpendapat, kita harus berpikir secara masing-masing. Kira-kira kita punya sukses dalam finansial itu berapa sih? Karena semua orang mempunyai ambisi finansial masing-masing kan. Kalau misalnya menurut kalian 100 juta udah cukup, ya cukup guys. Jangan kalian mengambil keputusan karena kalian itu terpengaruhi oleh yang namanya faktor eksternal. Kalian harus mencari secara intrinsik motivasi kalian untuk melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan uang ini. Itu sebenarnya apa sih? Cari kalian punya personal financial freedom. Bukan orang lain punya guys. Kalau ngomongin Naval Ravikant, menurut gue banyak banget yang bisa dibahas. Kalau misalnya kalian tertarik terhadap gue ngomongin Naval Ravikant lagi, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Karena beliau sendiri mempunyai suatu PDF yang gratis, yaitu namanya The Almanac of Naval Ravikant. Kalian bisa cek aja link di bawah. Gue memakai linkit lnk.id. Dimana kalau misalnya kalian udah siap untuk bekerja untuk diri kalian sendiri, gue rekomendasiin juga website ini namanya lnk.id. Dimana kalian bisa bikin website gratis, kalian bisa bikin appointment, kalian bisa bikin digital product. Ini semua scalable dan udah banyak banget cerita-cerita sukses yang memakai linkit dan berhasil mendapatkan ratusan juta. So buat kalian pengen bikin website gratis, cek deh lnk.id. Baik lagi ke poin video ini, gimana caranya kalian itu bisa kaya tanpa hoki, gimana caranya kalian bisa dapat 100 juta tanpa hoki, gimana caranya kalian bisa dapat 1 miliar tanpa privilege. Adalah dengan menggunakan 7 prinsip ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik, tinggal komen aja di bawah. Apakah kalian tertarik untuk gue ngomongin wisdomnya beliau yang ditulis oleh Erik Jorgensen? Coba komen di bawah. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.